Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semuanya? Kembali kita bertemu di ibadah kita pada hari ini ya. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan satu cerita tentang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa menyertai kami dan senantiasa memberkati kami. Kami boleh kembali datang untuk duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu di ibadah pada hari ini. Kami berdoa kiranya melalui cerita Alkitab yang akan kami dengarkan sebentar lagi, kami boleh semakin mengerti tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan cerita kita berikut ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kira-kira ini tokoh Alkitab siapa ya? Ayo adik-adik tahu nggak ini siapa? Kakak kasih tahu deh. Orangnya pendek. Terus dia juga bekerja untuk pemerintahan. Terus dia penasaran banget nih mau lihat Tuhan Yesus sampai-sampai dia manjat pohon. Kayak gambar di layar itu loh. Ayo, siapa? Ya betul, ini adalah Zakeus si pemungut cukai. Cerita ini diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Zakeus merupakan seorang pemungut cukai atau pemungut pajak di kota Yeriko. Uang dari hasil pajak ini dia berikan kepada pemerintah, tetapi seringkali Zakeus meminta uang bayaran lebih banyak dari yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah, adik-adik. Semua orang harus bayar pajak ya, kalau tidak nanti dihukum, kata Zakeus kepada orang-orang di Yeriko. Zakeus mengirimkan hasil pajak mereka kepada pemerintah, tetapi dia menyimpan sebagian besar untuk dirinya sendiri, adik-adik. Hal ini menjadikan orang-orang di Yeriko sangat kesal dan tidak menyukai Zakeus yang licik. Aku tidak suka dengan Zakeus. Dia meminta lebih dari apa yang harusnya kita beri. Menjadi seorang pemungut cukai membuat Zakeus memiliki rumah yang sangat besar dan paling bagus di lingkungannya, adik-adik. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu bersama murid-muridnya. Kedatangan Tuhan Yesus membuat heboh satu kota Yeriko. Dan semua orang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus, tidak terkecuali Zakeus, adik-adik. Saat mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko, Zakeus langsung berada di kerumunan. Tetapi karena kerumunan orang sangat banyak, membuat Zakeus tidak dapat melihat Tuhan Yesus, dikarenakan badannya yang pendek. Sangat banyak orang di sini. Aku tidak bisa melihat sosok Yesus orang Nazaret itu, karena aku tidak kelihatan. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, akhirnya Zakeus memutuskan untuk memanjat pohon ara yang ada di dekatnya agar dapat melihat Yesus dari atas. Aku panjat saja pohon ini. Pasti aku dapat melihatnya dan mendapatkan pemandangan yang baik dari sini. Saat Zakeus sudah berada di atas dan melihat Tuhan Yesus melihat Zakeus yang ada di pohon ara. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, kata Yesus. Zakeus terkejut, adik-adik. Ia tidak bisa mempercayai bahwa Yesus memanggilnya dan bahkan adik-adik mau menginap di rumahnya. Zakeus pun turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang-orang yang melihatnya bingung.
Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus ya adik-adik? Dan bahkan adik-adik sampai mau menginap di rumahnya. Kenapa sih Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa seperti Zakeus? Banyak sekali adik-adik orang yang tidak menyukai Zakeus. Zakeus sangat bersuka cita saat mengetahui bahwa Tuhan Yesus memanggilnya dan bahkan mau menginap. Yesus membawa kehidupan baru kepada Zakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, ujar Zakeus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus sangat senang dengan kehidupan baru Zakeus. Dia senang melihat orang-orang yang berpaling dari dosa dan melakukan apa yang benar. Lalu Yesus berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Zakeus tadi ya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari tokoh Zakeus pada hari ini? Nah, cerita Alkitab ini adik-adik ya, menyatakan kepada kita tentang Tuhan kita yang hebat dan ajaib. Tuhan yang telah menciptakan kita, dan Tuhan Yesus ingin kita untuk selalu mengenal Dia. Nah, Tuhan tahu nih bahwa kita telah berbuat hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan sebut dengan dosa. Tapi adik-adik ya, walaupun kita masih berbuat dosa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus sampai rela untuk turun ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita juga mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak boleh berbuat dosa lagi adik-adik ya. Kita minta ampun atas perbuatan-perbuatan kita, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau kita sudah berjanji demikian, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Yuk, kita berdoa bersama adik-adik untuk menutup ibadah kita pada hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk cerita kita pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami walau kami masih berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan Yesus atas kesalahan kami, dan kami berjanji tidak akan melakukan dosa lagi dan akan selalu dengar-dengaran pada orang tua, pada guru-guru di sekolah kami, dan juga yang lebih utama, kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekian ibadah kita pada hari ini adik-adik ya. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.